A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah teman-teman yang dirahmati Allah, hari ini kita berkesempatan kembali untuk bertemu silaturahmi dan seperti biasa kita sama-sama sharing ya, khususnya dalam tema keagamaan ya. Apapun itu yang bertemakan keagamaan, insya Allah setiap hari Jumat kita diskusikan. Adapun halnya, apabila saya sudah mengetahui jawabannya maka saya akan jawab. Jika belum mengetahui jawabannya maka akan saya tunda dan mencari jawabannya yang lebih sahih ya. Kalau dalam bahasa pengajian kan bukan yang benar tapi sahih kalau bahasa hadisnya gitu. Tapi kalau sudah sahih insya Allah benar ya. Dan dalam Islam itu tidak cukup benar, tapi ada pendapat yang banyak, ada pendapat yang sedikit. Makanya dalam ilmu hadis tuh ada tingkatannya, ada yang sahih, ada yang tidak dianggap begitu ya. Ada yang kuat, ada yang lemah, dhaif namanya, dan lain sebagainya. Ada beberapa tingkatan. Disitulah ilmu Islam, keilmuan Islam itu terjaga. Ya, kalau dibilang tradisi, maka itu tradisi yang terjaga sampai hari ini. Jadi apapun kebiasaannya, apalagi hukum syariat, ya, kalau pendapatnya sedikit itu jadi dhaif, ya, jadi lemah. Ada pendapat yang lebih banyak itu jadi sahih. Atau awalnya sahih, tapi karena disampaikannya sama salah seorang yang dikenal pernah melakukan kesalahan, ya, misalkan dari Rasulullah, para sahabat, sampai kepada saya ini orang yang pernah melakukan kesalahan, maka hadis yang tadinya sahih yang disampaikan melalui saya itu jadi dhaif karena kesalahan yang pernah saya lakukan. Sampai sebegitunya. Ya, dan itu jadi sebuah hikmah yang luar biasa, terjaganya kemurnian ilmu gitu. Tapi kalau Al-Quran itu tidak didasarkan pada ijtihad. Kalau hadis dan sebagainya itu ada pendapat ulamanya, ada qiyasnya. Ya, kalau bacaan Al-Quran atau tentang Al-Quran itu ada riwayatnya. Nah, itu jelas. Nah, jadi teman-teman juga harus ingat bahwasannya ada perbedaan cara memandang hadis dan cara memandang Al-Quran. Ya. Begitupun juga adab dalam menjaga Al-Quran. Beberapa waktu yang lalu kita dihebohkan dengan tempat dugem atau masih kafe atau saya nggak ngerti ya. Jadi dibuat challenge gitu, baca duha kemudian dapat miras gitu. Luar biasa ya. Itu entah ya ada unsur kesengajaan atau ketidaksengajaan yang pada akhirnya sampai hari ini masih heboh kasusnya ya. Atau biasalah di Indonesia kan, kasus besar itu harus ditutup dengan kasus yang sangat konyol dan sangat besar sekali ya. Khawatirnya ada unsur politiknya ya, sehingga kasus Jampitsus ini hari ini sudah tidak bergema kembali ya saudara ya, sudah ditutup lagi dengan peristiwa bencana alam kemarin di NTT dan lain sebagainya ya. Kemudian kalau buka medsos, NBG pakai APBN, terus apa lagi, luar negeri pakai APBN, Komdes pakai APBN, sumbangan ke NTT malah buka donasi ke masyarakat. Nah, itu tuh juga jadi pembicaraan. Nah, tapi nanti kita akan kaitkan dengan kalam-kalam ulama. Ada gak sih korelasinya dengan pandangan-pandangan ulama? Bukan ulama hari ini. Kalau ulama hari ini mungkin bisa saja menyampaikan dengan kondisi yang ada. Tapi ulama terdahulu, yang mana kalau kita baca,
ya, dan terkorelasikan itu luar biasa. Ternyata dari dulu sudah dibicarakan. Salah satunya adalah pendapatnya ulama Imam Al-Ghazali. Pernah dengar nama Al-Ghazali? Sebagian saudara kita yang muslim itu tidak mau mendengar perkataan Imam Al-Ghazali. Bahkan mengharamkan untuk mempelajari kitab-kitabnya Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali berkalam dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, ya, innama fasadatir ra'iyatu bifasadil muluk wa fasadul muluki bifasadil ulama falawlal qudha usu wal ulama usu laqalla fasadul muluki khaufan min inkarihim. Saya udah pernah baca belum yang ini? Belum ya. Artinya sesungguhnya rakyat menjadi rusak karena rusaknya penguasa. Itu poin pertama. Kemudian dan para penguasa menjadi rusak karena rusaknya para ulama. Itu poin keduanya yang menjadi catatan. Seandainya tidak ada hakim dan ulama yang buruk, niscaya kerusakan para penguasa akan lebih sedikit. Enggak hilang, tapi sedikit. Karena mereka takut terhadap pengingkaran para ulama. Ini Imam Al-Ghazali sudah mengatakan seperti itu dulu kala. Hari ini terjadi. Bahkan ada ulama dari organisasi Nahdlatul Ulama, NU gitu ya, yang masih lurus dan berani speak up hari ini, minggu-minggu inilah. Kata beliau, 90% ulama Nahdlatul Ulama hari ini sudah menjadi ulama yang sudah menjadi ulama yang mata duitan. Itu sesama ulama sudah berani mengatakan seperti itu. Nah, maka kita harus berhati-hati. Berhati-hati yang pertama, memilih guru. Yang kedua, ya, mencerna informasi. Akan ada aja ya ulama-ulama yang memberikan informasi, ya, tapi ternyata untuk kepentingan para penguasa. Kalau dilihat dari peristiwa yang surah Ad-Duha kemudian dapat miras itu, reaksinya luar biasa. Tapi umat Islam juga lupa. Ada di sebuah tempat kepulauan, ya, namanya Bali. Saya nggak tahu tepatnya. Itu sudah banyak beredar videonya. Karena saya dapatnya di Instagram. Itu di minimarketnya tuh tertulis, Bir Bintang dapat voucher undian umroh. Bir Bintang. Tapi itu di Bali. Di Bali. Hal itu nggak pernah dibahas. Kemudian yang korupsi kuota haji di beberapa persidangan, ya, entah dibayar atau seperti apa, atau ada santri-santrinya yang tidak mengetahui kebenarannya, itu disambut bak ustadz yang luar biasa. Kemudian ketika di persidangan dibacain sholawat. Udah tahu korupsi dibacain sholawat. Kemunduran. Nah, hal ini pun menjadi barometer gitu, melemahnya kita sebagai umat muslim, umat Islam. Dulu sebelum hari ini mungkin ya, yang semakin gemas dengan keadaan negeri ini atas semua kebijakan pemerintah yang kurang baik, kurang tepat gitu. Memilih itu ya udah sesuai dengan kesenangan mereka. Ya, akhirnya kan banyak juga yang menyesal dan sebagainya. Karena politik dalam umat Islam di zaman kita itu dibutakan, ditabukan. Berbicara politik di masjid dibilang haram. Ya, bicara hal-hal yang penting tentang kenegaraan dibilang haram karena bukan tempatnya. Ya, terus di masjid tempatnya apa dong? Mengkafirkan gitu, mengkafirkan sesama muslim gitu. Ya kan itu adalah sebuah kemunduran. Maka jelas kalamnya Imam Al-Ghazali itu sedang berlangsung hari ini dan kita sangat merasakannya. Ya, kita sangat merasakannya. Tapi mudah-mudahan Allah dan kita berharap Allah pasti membantu kita semua, khususnya negeri Indonesia ini, teman-teman ya. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis
dikatakan ada ciri, kata Nabi SAW, apabila seseorang itu tidak diperhatikan lagi oleh Allah, dicuekin oleh Allah. Apa ciri utamanya? Dibiarkannya orang tersebut, manusia tersebut, melakukan aktivitas yang tidak ada manfaatnya. Ya, kalau kita sudah sibuk dengan aktivitas yang tidak ada manfaatnya, hati-hati. Bisa jadi Allah sedang cuek sama kita. Gini kita dicuekin sama Allah. Ya. Itu menjadi hal yang luar biasa. Jadi hal yang harus kita ingat. Khawatir banyak aktivitas kita terbuang dengan sia-sia waktunya karena aktivitasnya tidak bermanfaat untuk kita, apalagi orang lain. Nah, teman-teman oleh Allah, kemarin 2 pekan lalu saya lupa, saya membahas apa ya? Ada yang ingat gak? Dosa-dosa yang diremehkan. 5 dosa ya? 5 dosa yang diremehkan itu yang terakhir ya? Oh iya, yang ada ghibah, sama yang terakhir itu apa? Tidak memberikan hak orang lain ya. Nah, hari ini saya akan menambahkan pentingnya tilawah Al-Quran. Kalau saya dulu sama Ustadz, gurunya Ustadz Muzammil almarhum, saya lupa namanya, orangnya sederhana banget. Beliau tuh mengatakan, kita nih sebagai umat muslim harus rajin-rajin membaca Al-Quran. Karena hanya dengan membaca saja faidahnya luar biasa sekali. Akan tajam. Apabila kita adalah sebuah bilah atau pisau, maka akan tajam pisau itu dengan tilawah. Artinya daya pikir kita akan tajam, daya penglihatan kita akan tajam. Itu semuanya akan tajam apabila diibaratkan menjadi pisau. Dan itu sangat terasa sekali, ya teman-teman. Hanya dengan tilawah saja. Nah, tetapi tilawah yang bagaimana yang akan membuat ketajaman itu semakin terasa? Tentu tilawah dengan tilawah yang baik, yang benar, yang tartil. Kalau bahasa orang-orang yang ikut program tahsin, yang ngaji di tahsin gitu, diperbaiki bacanya, ada yang namanya istilah dengan tartil. Ada yang pernah dengar dengan istilah tartil? Belum ya? Tartil itu membaca Al-Quran dengan benar, baik, tidak tergesa-gesa, ya, dan berhati-hati dalam hukum-hukum tajwid di dalamnya. Nah, itu tartil. Membaca Al-Quran dengan tartil itu sangatlah penting karena termasuk perintah Allah dalam surah Al-Muzammil ayat berapa? Ada yang ingat? Ada yang ingat? Warattilil Qur'ana tartila. Ayat 4 surah Muzammil. Bacalah Al-Quran dengan tartil, itu perintah Allah, bukan perintah Nabi lagi. Maka itu udah mutlak tuh. Kalau baca Al-Quran tuh jangan cepat-cepat. Tapi ada di zaman kita ya yang baca Al-Qurannya cepat-cepat biar jumlahnya banyak. Jadi kalau kita yang bacanya tartil, pelan-pelan, berhati-hati, dalam waktu 10 menit ya paling berapa ayat, ya 20 ayat, paling banyak 40 ayat ya, dalam 10 menit atau 50 ayat. Nih yang cepat-cepat udah 150 ayat, 250 ayat karena cepat bacanya. Penting mana sih? Nah, ternyata ulama telah mengingatkan kepada kita ya, seperti Imam Qurtubi dalam tafsirnya, beliau mengatakan, bacalah Al-Quran dengan perlahan-lahan, yakni jangan tergesa-gesa dalam membaca Al-Quran, melainkan bacalah dengan pelan-pelan dan jelas, serta merenungi makna-maknanya. Kemudian Imam An-Nawawi dalam kitab Majmu' ya, beliau berkalam, wattafaqu ala karahatil ifrati fil isra'i wa yusammal hadhu. Ulama sepakat atas kemakruhan membaca Al-Quran dengan sangat cepat dan dinamakan dengan al-hadz, membaca terburu-buru atau sangat cepat. Jadi hukumnya makruh menurut pandangan Imam An-Nawawi. Kemudian
Ada satu momen Imam Jalaluddin As-Suyuti, ya, ditanya, ada yang menanya kepada beliau, wahai Imam, manakah yang paling baik? Membaca Al-Quran dengan cepat dengan jumlahnya hasilnya banyak, dengan bacaan yang pelan-pelan tapi hasilnya paling cuman beberapa ayat aja. Kemudian Imam Jalaluddin As-Suyuti berkata, sebagian imam kami berkata, pahala membaca Al-Quran dengan tartil kadarnya lebih tinggi. Sedangkan pahala membaca banyak atau lebih banyak bilangannya, karena setiap huruf yang dibaca pahalanya 10 pahala kebaikan, dapat pahala juga sih. Tapi derajatnya lebih tinggi yang pelan-pelan tartil. Ya, ini sebagai pengingat kita, ya, apabila kita membaca Al-Quran harus lebih hati-hati lagi. Ya. Kalau kita lihat peristiwa yang kemarin kan rekamannya cukup panjang tuh. Peserta yang ikutan baca duha juga membacakan surah tersebut kan sampai selesai. Berapa ayat? Berapa yo? Putar lagi videonya. Asik. Berapa? 11. Bacaannya juga cukup pelan-pelan, nggak cepet-cepet. Ya, artinya, ya, kalau menjadi pengingat buat diri saya ini mah, yang mabuk aja baca Qurannya pelan-pelan. Lah kita yang nggak mabuk jangan cepet-cepet. Ya. Itu segitu mabuk tuh, bacanya pelan-pelan. Ya. Nah itu juga sebagai pengingat untuk kita secara tidak langsung. Bahkan saya senang dengan komentarnya Ari Untung. Lihat gak di medsosnya Ari Untung, beliau tuh mengomentari peristiwa tersebut. Kata Ari Untung, kalau kita lihat, kita tadaburi seksama surat duha itu, kan ada angle kalau manusia itu sempat tersesat, nggak tahu jalan pulang, ya, mau kapan kembali kepada Allah gitu. Nah, surat Ad-Duha itu dikorelasikan sama Ari Untung. Mungkin di malam itu ada orang-orang yang sedang bingung, saya tuh hidupnya mau kayak gimana sih. Kemudian dibacakan Ad-Duha, mudah-mudahan hidayahnya menjadi kuat dan dia bertaubat. Saya lihat komennya, itu banyak sekali orang-orang yang pekerja malam gitu di diskotik, laki-laki atau perempuan, itu komenannya begitu. Sebenarnya saya juga pengen taubat gitu. Doain biar saya punya pekerjaan yang lebih halal, cukup menghidupi kehidupan saya dan saya berhenti di pekerjaan ini. Itu cukup banyak tuh komentar yang seperti itu. Satu sisi kita bersyukur, kita ditolong oleh Allah mendapatkan sebuah aktivitas pekerjaan yang tidak sama seperti mereka. Kita bersyukur, kita ditolong oleh Allah mendapatkan teman-teman dengan lingkungan yang kondusif, ya, untuk menjaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Dan banyak hikmahnya. Ya, ternyata banyak sekali itu orang-orang yang dibacakan Al-Quran sekalipun mabuk tuh, ya ada aja tuh yang nempel, ada aja yang tersentuh gitu. Maka kita yang tidak ikut-ikutan mabuk sebaiknya lebih tersentuh lagi apabila dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Nah, itu peristiwa itu banyak sekali sih hikmahnya sebetulnya. Sekalipun ya di pandangan ulama tidak dibenarkan. Ya, kalau dibilang hikmah, semua peristiwa ada hikmahnya, nggak mungkin tidak ada hikmahnya. Ya, hari ini Singapura dan Malaysia mendapatkan imbas kebakaran hutan di Kalimantan. Sudah jelas padahal bukan kebakaran, tapi dibakar. Sudah ada videonya anak kecil bawa motor di Kalimantan, terus ketemu sama orang yang ngebakar hutan. Ketika motornya dia klaksonin, dia samperin yang ngebakarnya, dia yang dimarahin. Untung anak kecil tuh pinter, di videoin lagi. Nah, ini calon jadi komisaris kali ya, asik. Ya, gitu. Ya kalau dia mau muja-muja pemimpin. Ya, nah itu banyak sekali peristiwa yang hari ini sebetulnya sudah Allah bukakan gitu, dan hikmahnya banyak, ya teman-teman. Nah, dari sepenggal obrolan kita ada yang didiskusikan, asik sepenggal obrolan kita. Kan aku kan dari Tafsir ya. Ya. Dan rata-rata orang yang dari yang dari Tafsir ini
ini anak-anak dari pesantren. Ya. Aku selama di jurusan tafsir melihat memang kebanyakan orang-orang dari pesantren ini fanatik. Jadi mereka menerima dari agama dulu, baru mereka punya ilmu dari agama dulu, baru melihat situasi gitu. Misalnya kayak waktu itu aku lagi bahas ini penggunaan barang benda buat makan dari emas dan perak. Larangannya atau halalnya boleh atau enggak gitu. Ya. Nah, aku yang dari IPA waktu itu, maksudnya SMA aku IPA gitu. Ya, backgroundnya? Iya, backgroundnya IPA. Terus itu aku bertanya, Ustaz ini gimana kalau misalnya kejadiannya berlangsung ketika zaman dulu yang masih penggunaannya itu buat kerajaan-kerajaan itu dinasti-dinasti itu masih pakai perak sebagai apa ya, makanan itu kan kalau beracun, kalau kena racun itu kena perak jadi hitam gitu. Ya. Jadi gimana hukumnya, malah diketawain satu kelas itu diketawain, banyak menonton drama kamu gitu. Jadi kayak Mengecilkan dong jadinya. Mengecilkan gitu. Jadi apa ya, ilmu agama memang mereka tuh lebih tinggi daripada saya. Nah, kental kuat gitu ya. Tapi ilmu buat dirinya tuh kurang. Jadi masih terdengar waktu selama penggunaan nafsu. Iya. Ketika pertanyaan itu ada, jawaban Ustadznya apa? Ada yang malah ikut-ikutan mahasiswanya. Iya sih, kamu sih gitu-gitu. Ada yang ikutan mahasiswa, ada yang dia memang udah tahu ilmunya gitu. Ya. Jadi bagi gue juga ada yang dia Islam kontemporer itu, ada yang dia emang cuma backgroundnya pesantren ya. Ya. Kalau di kebiasaan pesantren-pesantren di Jawa, saya nggak tahu kalau di Jawa Barat masih ada nggak kebiasaan ini, namanya Basul Masail namanya di pesantren itu tradisi musyawarah para santri yang membahas kitab-kitab ya dalam satu masalah dengan banyak referensi. Jadi saling debat tuh mereka. Yang ini tuh kemudian mengambil hukum Islam. Mungkin nanti syekhnya atau ustadznya tuh ngasih satu pokok permasalahan. Dibahas nih halal haramnya. Pendapatnya siapa aja yang haram, pendapatnya siapa aja yang halal. Kemudian kenapa dia bisa haram, kenapa dia bisa halal. Nah, cari itu para santri itu mengambil kitab rujukan mereka. Itu namanya tradisi Basul Masail. Di pesantren-pesantren modern itu jarang sekali yang ada Basul Masailnya. Sehingga mereka tidak terbiasa dengan perbedaan pendapat. Tidak terbiasa dengan hal-hal seperti tadi itu. Ya. Berpikir dulu gitu. Ya langsung aja jadi kayak copy paste aja otaknya dari kitab, dari buku langsung ke kehidupan dia gitu. Tanpa mengasah daya pikirnya. Padahal yang menjadi kemerosotan hari ini adalah tingkat kritisnya umat Islam. Padahal kritis itu bagian daripada sunnah. Kenapa Allah mengajarkan hak dan batil? Kalau tidak punya daya kritis, bisa gak kita mengetahui hak dan batil? Gak bisa. Makanya Al-Quran, makanya Rasulullah itu memang dalam hadisnya tuh kan soft banget ya, lembut banget. Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Kayak aku ada yang ingat hadisnya? Aku diutus oleh Allah menjadi Rasul untuk menyempurnakan akhlak. Nah, ini kan sekarang momentum Rabiul Awal atau hari kelahiran Nabi SAW. Hitung-hitung mulu dan aja di kita hari ini, cuman besoknya nggak ada ya. Ntar kita belilah besoknya. Besoknya ada bakso goreng, apa lagi? Sempol, apa lagi?
Kalau bongsang tuh lebih besar, bagus lah itu. Tadi gini. Dari ini juga Pak Ustaz. Dari warganya juga. Iya. Lah iya sama saya juga. Jadi Sama sih juga. Makanya saya lebih senang diundang. Diundang kan dapat bongsang, nggak bikin bongsang. Gak mau rugi ya. Itu tradisi, nanti saya ceritakan kenapa ada tradisi itu. Ya. Nanti tadi sampai mana gitu tadi? Sampai pengadaan bongsang ya. Sejujurnya kita tuh kalau udah masalah makanan perut tuh kita bisa lupa loh. Ya sama kayak tadi itu lupa. Ya. Beneran sampai mana tadi Kak Diva tadi sebelum masalah bongsang? Tradisi kan jadi lupa semua. Basul matai udah ya. Sampai mana? Karya berpikir kritis adalah bagian daripada sunnah. Ya, makanya Nabi SAW itu diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Ya, akhlak di sini tuh kan luas, bukan berarti cara bicara jadi sopan, jujur, enggak. Tidak merasakan tidak nyaman akan kebatilan itu juga bagian daripada akhlak. Nah, zaman ini akan adanya kebatilan, misalkan tetangga yang LGBT atau tetangga yang miras, minum-minuman dalam rumahnya terus gimana-gimana gonjang-ganjreng gitu ya. Itu kan sebuah kebatilan. Itu pun juga bagian daripada akhlak. Apalagi ya menginformasikan, apalagi mengajak orang jauh daripada kebatilan, itu pun juga daripada akhlak. Ya, dimasukkan tuh semuanya dengan istilah akhlak. Padahal isinya adalah kritis. Ya. Daya pikir yang kritis. Semua peraturan kaum kafir dulu kan itu ditentang. Sebenarnya bukan ditentang, tapi dikritisi agar dirubah. Agar apa? Agar tidak ada kezaliman. Dulu kan sempat ada peperangan antar suku karena seorang wanita yang dilecehkan. Wanita dilecehkan, ya. Kemudian perang antar suku. Ya ujungnya perang kafir dan kaum muslimin. Itu bentuk pembelaan kaum muslimin dulu. Sekarang ada nggak kayak gitu? Dilecehkan, malah perempuan yang disalahin duluan. Makanya kamu pakai baju tuh yang benar, bla 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 bla, bawa hadis, bawa buku, dikirimin buku segini, buku tentang wanita, coba. Ya, yang lecehinnya nggak di apa-apain. Ya. Terus kata Ustaz, saya juga di pesantren nyari wanita-wanita ya begitu katanya gitu. Makanya sekarang banyak kiai-kiai yang nyeleneh kayak gitu. Di Jawa ada yang namanya Yakuza. Sobat denger gak Yakuza? Iya, Yakuza buatannya Gus siapa gitu, cucunya Gus Mik. Jadi yang terkenal itu adalah kakeknya Gus Mik namanya. Sekarang yang jalanin organisasi Yakuza tuh cucunya. Itunya juga namanya juga Gus juga, cuman saya lupa namanya. Gus Tuba namanya. Dia bikin organisasi itu, salah satu agendanya adalah itu tadi, mengejar dan membersihkan pesantren-pesantren yang ya dinodai oleh kiai-kiai yang nakal gitu. Itu udah banyak tuh kiai-kiai yang dilaporkan kemudian masuk penjara. Udah banyak sekarang di Jawa seperti itu. Dulu diketawain, saya juga sama orang yang mentertawakan Yakuza ini. Apa ini Yakuza, saya bilang gitu. Ya ternyata ini saya pelajarin di akunnya ada kiai di daerah ini dapat tuh sama dia. Santri-santrinya tuh yang berani speak up ke Yakuza disamperin. Itu luar biasa. Awalnya kita juga sama, saya sendiri juga sama, menertawakan organisasi ini. Mudah-mudahan Allah tolong beliau dan menguatkan beliau dalam memberantas hal-hal tersebut. Mungkin perlu organisasi yang seperti itu. Dulu kan ada FPI ya, sampai dibubarkan itu saking amar ma'ruf nahi mungkarnya tuh kuat. Sekarang kan amar ma'rufnya aja, nahi mungkarnya tuh hilang. Ya layaknya perkataan Imam Al-Ghazali tadi. Loh, mana tadi? Nah, ini dia. Jadi dalam kitab Ihya Ulumuddin itu ada sambungannya lagi nih, teman-teman. Saya bacakan aja artinya langsung. Oh maaf. Di sini ada ulama namanya As-Solabi ya. Beliau juga menjelaskan Imam Al-Ghazali mengembalikan rusaknya penguasa dan pemerintah kepada lemahnya para ulama.
serta kelalaian mereka dalam menjalankan kewajibannya. Imam Al-Ghazali juga mencela para ulama karena meninggalkan kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar dan tidak menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim. Hal tersebut disebabkan oleh keterikatan ulama dalam jaring para penguasa, kecintaan mereka pada dunia, dan keinginan mereka mendapatkan jabatan. Itu penjelasan dari perkataan Imam Al-Ghazali oleh ulama namanya Al-Salabi. Kemudian penjelasan berikutnya, dan rusaknya ulama disebabkan oleh menguasainya kecintaan terhadap harta dan jabatan. Maka tidak ada satupun dari mereka yang tidak mengejar kekayaan dan kenyamanan hidup bagi dirinya. Demikian pula ia akan mencari pangkat di hadapan para penguasa demi memenuhi kebutuhannya. Siapa saja yang telah dikuasai oleh kecintaan terhadap dunia berupa harta dan jabatan, ia tidak akan mampu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar terhadap orang biasa, karena ia tidak memiliki wibawa dalam hati mereka. Ya, kitab Itofusadatil Muttaqin. Nah, itu sebuah kitab yang menjelaskan dari perkataan Imam Al-Ghazali tersebut, teman-teman. Jadi sudah jelas, ulama terdahulu tuh sudah menggambarkan hal tersebut. Hal yang hari ini menjadi potret di kehidupan kita gitu. Tapi penerus para ulama hari ini pun juga jauh berbeda dengan ulama yang sekarang. Lebih keren, lebih ajeg, ya, dan lebih berwibawa. Kalau saya sebutkan mungkin banyak, ya, ada kok calon-calon ulama yang luar biasa ada di Indonesia hari ini, ya, tapi usianya masih sangat muda. Ya. Insya Allah kita masih terjaga, nanti anak cucu kita juga terjaga oleh mereka-mereka calon ulama yang amar ma'ruf nahi mungkar. Ilmunya tinggi sekali, ya, bagus-bagus ilmunya. Nah, seperti itu teman-teman, ada lagi yang didiskusikan oleh kita. Nah, jadi pesantren begitu memang. Ya, beda pesantren, beda hasilnya. Ya, tergantung di pesantren seperti apa. Ya. Kayak Kak siapa namanya tadi? Kamariam, ya, mengalami hal tersebut, ya. Padahal sebaiknya kalau kalau mereka seorang pencari ilmu, mereka tidak akan seperti itu jawabannya. Ya. Bahkan akan berpikir juga gitu. Akan berpikir juga. Ya, saya dulu di tempat kuliahan kan kita ekonomi syariah kan. Ekonomi syariah, terus dosennya ada satu momen itu ngasih pertanyaan tentang keadaan politik di Indonesia. Terus penting tidaknya kita memilih pemimpin dan harus tidaknya kita masuk parlemen sebagai umat muslim, katanya gitu. Nah, si dosen ini, dosennya orang Bandung. Si dosen ini bilang kalau kondisi sekarang nggak penting karena saudara saya pernah masuk jadi anggota parlemen, ya akhirnya keluar dari parlemen itu. Karena banyak sekali orang-orang yang tidak menegakkan syariat, katanya gitu. Terus saya tanya, Pak, menurut Bapak kan seperti itu. Bapak menceritakan apa yang kondisi saudara Bapak alami seperti itu. Apakah ada yang mendukung? Apakah hanya saudara Bapak yang mendukung tegaknya syariat? Enggak sih. Ada juga beberapa tapi sedikit. Nah, berarti kan bukan tidak ada. Kalau sedikit, ya berarti kan kurang banyak. Ya kan? Padahal di parlemen itu kalau banyaknya orang yang setuju akan A, maka hukumnya akan A. Kalau yang banyak setujunya B, harusnya A, maka hukumnya akan B. Itulah pentingnya kita melihat kondisi, Pak. Bukan berarti kita jadi mengharamkan diri untuk ikut di parlemen, enggak. Ya kita kalah jumlah aja berarti. Seandainya umat muslim semuanya mundur, yang di parlemen adalah orang-orang kafir, maka kita akan diatur oleh orang-orang kafir. Nah, dari situ tuh udah pembahasannya dirubah lagi. Ya. Nah, ada kondisi-kondisi yang ternyata para akademisi dan cendekiawan pun juga masih berpikir seperti itu hari ini, ya. Mungkin besok enggak sih. Mungkin udah sembuh besok, ya. Karena banyak mahasiswa-mahasiswanya yang kritis, ya. Ya, sekarang Fatimah Az-Zahra aja dibilang Syiah, ya ilah. Ya. Orang cerdas gitu bilang Syiah karena mukanya ke Arab-Araban gitu, ya.
Karena gini, ada seorang ustadz di Bogor itu, dia dulu menjadi agen untuk menyebarkan ajaran Syiah. Saya lupa namanya, kemudian ditegur, saya pernah cerita kalau nggak salah. Kemudian ditegur sama Ustadz Wardani, jadi Masjid Raya. Ya, ditegur, kok antum sekarang ceramahnya nggak tentang Syiah lagi? Kan antum aktivis Syiah. Saya udah enggak Ustadz Dani katanya, karena Amerikanya udah nggak transfer ke saya katanya gitu. Jadi Syiah ini namanya Amerika. Ya dia didanai oleh Amerika gitu. Ya, kalau kita mau jadi agen Amerika tuh kaya beneran, mau nggak? Ya kalau mau lumayan tuh ya, uangnya banyak. Iya, ada yang didiskusikan oleh teman-teman. Nggak ada lagi. Atau mendiskusikan apapun boleh. Tidak ada juga? Atau mau bahas apa silahkan. Bahasan saya cuma sedikit hari ini.